Di suatu kebun binatang, terlihat seekor singa yang bernama Sammy sedang menceritakan kisah mudanya dulu kepada anaknya yang bernama Ryan, yang dimana ia dulu pernah mengalahkan seekor monster banteng dengan aungan dahsyatnya. Kemudian Ryan mencoba untuk mengaung, tetapi aungannya masih kecil dan cempreng. Tidak seperti ayahnya yang bisa membuat semua pengunjung terkesan. Ryan pun minder. Ia iri kepada ayahnya yang selalu dipuji oleh siapa saja. Bahkan seisi kebun binatang pun mengenalinya. Singkat cerita, Sammy diberitahu oleh temannya yang bernama Benny bahwa nanti malam tim mereka akan bertanding hoki melawan tim penguin. Sammy pun segera mempersiapkan diri karena ia akan menjadi seekor kapten. Sementara Benny segera mengumpulkan para anggotanya. Singkat waktu, malam pun tiba dan pertandingan hoki akan segera dimulai. Sammy pun mengajak Ryan ke perlombaan, tetapi Ryan amat tidak bersemangat untuk menonton ayahnya karena ia masih murung perihal aungannya tadi siang, dan ia bilang akan menyusul nantinya. Di sisi lain, dua teman Ryan malah mengajak untuk pergi ke kandang rusa. Karena sepertinya sangat seru, Ryan pun ikut bersama mereka berdua. Oh iya, saya peringatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari film The Witch 2006. Jadi buat kalian yang belum menonton film originalnya, saya saranin untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh itu jauh lebih rekomen dari spoiler. Oke, lanjut. Dan di satu sisi, si Sammy sedang menjalani perlombaan bersama teman-temannya. Awalnya permainan tim Sammy sangat kacau, tetapi siapa sangka mereka bisa memenangkan pertandingan itu dengan hasil yang sangat tipis. Dan tiba-tiba semua merasakan sebuah getaran seperti ada gerombolan yang mengarah ke lapangan. Tak disangka, segerombolan rusa masuk ke lapangan dan mengacaukan semuanya. Dan ternyata Ryan adalah penyebab kekacauan ini. Ryan pun berusaha minta maaf kepada Sammy, tetapi emosi Sammy meluap sampai-sampai ia membuat anaknya sakit hati dan pergi meninggalkannya. Kini Sammy pun merasa bersalah kepada Ryan. Kemudian Ryan pun ingin menenangkan diri di sebuah kontainer hijau, padahal jelas-jelas terdapat tanda dilarang masuk. Sayangnya Ryan tidak melihat tanda itu. Dan tiba-tiba kontainer tersebut akan segera di-loading. Tanpa sadar, Ryan pun terjebak di dalam kontainer tersebut. Sammy yang mendengar cerita Ryan berusaha untuk menolongnya, tetapi ia gagal karena truk tersebut pergi terlalu cepat. Ia pun sangat merasa bersalah kepada Ryan karena tadi sempat memarahinya. Kemudian Sammy dan teman-temannya akan berencana untuk menyelamatkan Ryan walaupun harus keluar dari kebun binatang. Mereka menggunakan truk sampah sebagai sarana melarikan diri. Sesampainya di pelabuhan, mereka sudah terlambat karena kontainer hijau yang berisi Ryan sudah dimuat di sebuah kapal. Mereka pun bingung harus menyusulnya dengan cara apa lagi. Dan akhirnya mereka menggunakan speedboat untuk menyusul Ryan. Tetapi masalah terjadi lagi di mana Sammy kehilangan jejak Ryan dan hilang arah. Kemudian Benny datang menggunakan burung merpati, yang dimana burung tersebut sangat berfungsi sebagai pemandu arah mereka saat mencari kapal yang membawa Ryan. Dan sampailah di suatu pulau. Di sana Ryan dilepaskan bersama dengan hewan-hewan liar lainnya. Jelas dirinya pun sangat ketakutan, sampai-sampai ia tidak mendengar Sammy yang meneriakinya. Sammy pun berusaha mengejar, tetapi ia tidak tahu Ryan berlari ke arah mana. Benny pun segera menenangkan Sammy yang terlanjur panik, serta memberi solusi dan rencana agar bisa segera menemukan Ryan kembali. Tetapi Sammy tidak sabar. Ia tetap akan segera mencari anaknya, walaupun ia tidak tahu arah kemana Ryan berada. Di sisi lain, teman-temannya Sammy pun ikut serta mencari Ryan. Tetapi tiba-tiba Nickel si koala menghilang entah kemana.
Semuanya pun panik, bahkan yang membuat situasi lebih mencekam, terdapat segerombolan banteng yang akan segera menyerang mereka. Dan di sisi lain, Nigel malah diculik dan diperlakukan seperti raja. Karena ceritanya, dulu ketua banteng pernah diserang oleh 3 seekor singa dan tidak sengaja terdapat sebuah boneka koala yang berhasil membuat tiga ekor singa takut dan si banteng terselamatkan. Maka dari itu, Nigel saat ini diperlakukan seperti raja oleh para banteng. Di sisi lain, Sammy mendengar jeritan Ryan, dan ternyata benar, si Ryan sedang diserbu oleh sekelompok burung kanibal. Untungnya Sammy tepat waktu menyelamatkannya, tetapi masalah justru lebih bahaya di saat para banteng mengetahui keberadaan mereka. Ryan menyuruh ayahnya untuk melawan banteng tersebut, seperti apa yang diceritakannya dulu. Tetapi siapa sangka ceritanya tersebut hanyalah khayalan Sammy saja. Padahal aslinya Sammy juga takut kepada banteng itu. Dan disitulah Sammy dan Ryan pun terpisahkan lagi. Dan kini Ryan pun diculik dan disekap bersama teman-temannya Sammy. Sementara Benny menemukan Sammy sudah terkapar. Ia pun sedih karena Benny mengira bahwa Sammy sudah mati. Tetapi dugaannya salah. Ternyata Sammy masih hidup, bahkan sekarang ia mempunyai ambisi yang cukup tinggi untuk menyelamatkan Ryan. Terlebih lagi, instingnya mulai berfungsi sebagai navigasi. Sesampainya di tempat para banteng, Sammy pun segera masuk untuk menyelamatkan Ryan serta teman-temannya yang diculik. Kini sesampainya di gua, Sammy pun terpaksa harus melawan ketua banteng demi keselamatan anak dan teman-temannya. Sammy pun sempat kewalahan saat melawan ketua banteng. Kemudian Ryan pun tidak diam saja. Ia berniat untuk membantu ayahnya. Tetapi apalah daya, serangan Ryan belum ada apa-apanya, malahan ia yang harus terpental dan tersungkur. Hal itu sangat membuat Sammy marah. Dan kini Sammy akan menunjukkan jati dirinya sebagai seekor singa sang raja hutan. Kemenangan pun diraih oleh pihak Sammy. Bahkan sekarang para pengikut ketua banteng sudah muak untuk menjadi anak buahnya dan akan segera meninggalkan ketua banteng di markasnya yang sebentar lagi akan hancur. Dan kini semuanya selamat kecuali ketua banteng tersebut. Bahkan di saat itu juga para banteng sudah berdamai kepada mereka semua. Dan tentu film The Witch pun selesai.